Pada hari ini kita akan belajar atau membahas tentang penyakit kausal simptomatis. Nah, perlu diketahui bahwa kita perlu mengklasifikasikan penyakit-penyakit yang bersifat kausal berdasarkan penyebabnya, serta bagaimana penyakit yang bersifat kausal dengan gejalanya, serta penyakit dengan simptomatis. Nah, tujuannya adalah untuk membedakan terapi yang digunakan pada penyakit yang bersifat kausal dan juga simptomatis. Nah, perlu diketahui bahwa penggolongan penyakit dibagi menjadi dua, yaitu secara umum digolongkan menjadi penyakit kausal, yaitu penyakit yang berdasarkan pada penyebabnya, dibedakan menjadi penyebab biotis dan abiotis, sedangkan untuk penyakit yang kedua adalah penyakit simptomatis berdasarkan gejala. Nah, mari kita pelajari dari masing-masing golongan penyakit. Penyakit kausal merupakan penyakit yang dapat diketahui penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada penyakit yang disebabkan oleh organisme hidup atau diartikan sebagai biotis, dan penyakit yang disebabkan oleh bukan karena organisme hidup atau abiotis. Nah, untuk pengobatan pada penyakit yang bersifat kausal dapat dilakukan sesuai dengan penyebabnya, langsung pada sasaran yang dituju. Jadi misalkan penyakit disebabkan oleh biotis atau organisme hidup, contohnya adalah virus, maka terapi yang kita gunakan adalah antivirus. Begitu juga misalkan contoh yang lain, penyakit disebabkan oleh infeksi jamur, maka sebagai terapi tersebut kita bisa gunakan anti jamur. Nah, berikut merupakan penyebab dari penyakit biotis yang disebabkan oleh biotis, diantaranya ada virus. Nah, contohnya adalah penyakit influenza sekarang yang sedang wabah ya, wabah dunia, COVID-19 itu juga disebabkan oleh virus. Kemudian juga ada kanker leher rahim atau serviks. Kemudian ada hepatitis, polio, cacar air, dan herpes. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri diantaranya adalah TBC, kolera, tifus abdominalis. Penyakit juga ada yang disebabkan oleh jamur, diantaranya adalah panu, kadas, kurap, dan kandidiasis. Kemudian juga bisa disebabkan oleh protozoa, seperti disentri, amuba, dan malaria, serta penyakit yang disebabkan oleh cacing yang dapat menyebabkan penyakit cacingan. Nah, berikut contoh dari penyakit yang disebabkan oleh biotis virus, diantaranya adalah influenza, atau biasa disebut dengan flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang umum. Jenisnya adalah Haemophilus influenza. Nah, berbeda dengan COVID-19 ya, di mana penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Kemudian juga terdapat penyakit yang disebabkan oleh virus human papilloma virus atau HPV yang bersifat onkogen atau dapat menyebabkan kanker pada leher rahim yang hanya menyerang pada wanita. Kemudian ada avian influenza atau flu burung, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza jenis tipe A dari jenis H5N1 yang ditularkan oleh unggas dan dapat menyerang manusia. Berikutnya ada cacar air yang disebabkan oleh virus varicella zoster, dan yang terakhir adalah herpes yang diinfeksi oleh virus herpes yang dapat menyebabkan infeksi mirip dengan virus HIV yang sukar sekali disembuhkan secara radikal. Nah, beberapa jenis virus herpes diantaranya adalah herpes simplex,
yang mempunyai 2 tipe, yaitu HSP1 pada muka, mata, dan mulut, dan HSP2 pada daerah kelamin. Kemudian juga ada herpes labialis yang merupakan infeksi sekunder yang bercirikan gelembung-gelembung kecil di bibir atau di bagian bawah hidung. Ada herpes keratitis, yaitu merupakan infeksi mata yang bercirikan gelembung pada kornea mata. Kemudian herpes genitalis disebabkan oleh HSV2 yang ditularkan melalui kontak seksual, dan yang terakhir adalah herpes zoster disebabkan oleh varicella zoster menyebabkan cacar air di masa kanak-kanak. Nah, berikut contoh dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Banyak sekali penyakit yang di antaranya penyebabnya adalah virus bukan bakteri. Sehingga untuk terapinya maka kita gunakan antivirus. Kemudian ada contoh yang lain, ada hepatitis, polio, dan AIDS. Nah, selain virus, penyebab biotis lainnya adalah bakteri, di antaranya adalah TBC atau tuberkulosis, yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, sifatnya adalah mudah menular, umumnya dapat menyerang saluran pernafasan atau paru-paru. Berikutnya adalah kolera, yaitu merupakan penyakit infeksi saluran usus yang bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Ada tifus abdominalis yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Kemudian lepra disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Disentri disebabkan oleh bakteri Shigella dysenteriae yang dapat menimbulkan tinjanya berlendir dan bercampur darah. Biasanya menyerang pada anak-anak. Berikutnya ada tetanus yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Sifilis merupakan penyakit seks menular yang disebabkan oleh Treponema pallidum, dan gonore merupakan infeksi penyakit seksual menular yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Nah, untuk pengobatan dari penyakit yang disebabkan oleh biotis bakteri, ini juga hanya dapat digunakan antibiotik yang sesuai dengan lini terapi yang cara kerjanya menyesuaikan dari target aksi dari virus. Nah, terdapat banyak sekali jenis antibiotik yang tersedia, golongannya bermacam-macam. Nah, mekanismenya juga bermacam-macam. Nah, untuk itu kita perlu juga mencari tahu, nah, apa lini pertama atau terapi utama pada masing-masing penyakit, karena setiap penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini tidak dapat dilakukan pengobatan dengan antibiotik yang sama. Berikutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu merupakan mikosis superficial, yaitu merupakan infeksi jamur pada permukaan kulit atau dermatosis. Contohnya adalah Taenia capitis, Taenia favosa, dan lain-lain. Kemudian juga ada otomikosis, yang merupakan mikosis superficial yang menyerang lubang telinga dan kulit di sekitarnya. Dan terdapat mikosis sistemik, artinya dapat masuk ke dalam organ dan menyebabkan gangguan pada organ. Contohnya adalah nokardiosis, kandidiasis, actinomycosis, dan lain-lain. Berikutnya juga terdapat penyakit yang disebabkan oleh protozoa, contohnya adalah amoebiasis, yang dapat menyebabkan disentri amuba, diakibatkan karena adanya infeksi usus oleh amuba entamuba histolytica. Kemudian juga ada malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang sebelumnya sudah terinfeksi parasit Plasmodium. Nah, untuk penyakit yang disebabkan oleh protozoa juga disesuaikan obatnya ya. Jadi terdapat obat khusus untuk disentri dan juga
obat untuk malaria. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh cacing, contohnya adalah cacing kremi, cacing gelang, cacing pita, kemudian ada cacing tambang, kemudian ada filaria atau kaki gajah, kemudian ada cacing benang. Nah, terdapat berbagai macam antelmentik atau obat-obat anti cacing yang dapat memusnahkan cacing parasit yang ada dalam tubuh manusia. Nah, tetapi memang perlu diwaspadai mengenai penggunaannya karena biasanya mempunyai efek samping yang tinggi. Nah, selain penyakit yang disebabkan oleh biotis, juga dapat disebabkan oleh abiotis atau selain organisme hidup. Contohnya adalah pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Contohnya adalah dapat menyebabkan asma, kemudian asbestosis karena gangguan atau terhirup asbes, kemudian juga ada rinitis. Kemudian untuk pencemaran lingkungan ini bisa diakibatkan karena buangan industri yang mengandung B3, yaitu bahan yang berbahaya dan beracun, contohnya adalah merkuri, dan juga kadmium yang seringkali menjadi pengotor bersumber dari industri. Kemudian juga ada buangan kendaraan bermotor seperti partikel debu, timbal, gas sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, serta bahan-bahan yang lain yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu pernafasan. Kemudian juga terdapat beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan penyakit, contohnya adalah tekanan pada keadaan atau seseorang mengalami stres, sehingga nantinya akan mengalami kecemasan, kemudian juga bisa mengalami depresi dan tekanan darahnya akan menjadi tinggi. Kemudian juga bisa disebabkan karena keadaan makanan atau keadaan gizi. Nah, contohnya adalah hunger udem, kwashiorkor, dan avitaminosis, sehingga ya perlu adanya tambahan suplemen makanan maupun bahan makanan yang dapat meningkatkan gizi pada penderita. Kemudian juga ada alergi yang disebabkan oleh alergen, berbagai macam alergen, juga dapat disebabkan oleh zat-zat teratogenik yang dapat menyebabkan cacat atau ketidaknormalan tubuh. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai penyakit kausal. Nah, penyakit kausal tadi berarti penyakit yang kita tahu penyebabnya, ya, sehingga ketika kita tahu penyebabnya, kita bisa memilih terapi pengobatan berdasarkan sumber penyebab. Sedangkan jenis penyakit yang kedua adalah penyakit simptomatis, yaitu merupakan penyakit dengan kondisi yang menunjukkan gejala-gejala terganggunya kesehatan seseorang yang belum dapat ditentukan secara pasti penyebabnya. Jadi kalau untuk penyakit simptomatis ini hanya muncul gejala-gejala, untuk tahu penyebabnya maka diperlukan tindakan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi dan seringkali akan kesulitan. Jadi kalau misalkan gejalanya ini hanya berlangsung sebentar dan tidak sering, maka ya itu tidak menunjukkan gejala yang berat. Tetapi jika gejalanya sudah berulang-ulang, maka perlu adanya tindakan diagnosis lebih lanjut. Nah, pada umumnya penyakit simptomatis ini menunjukkan keadaan yang tidak spesifik dan dapat juga hanya merupakan penyerta atau akibat dari penyakit lain. Nah, sebelum ditentukan diagnosis yang tepat dan kausatif dari suatu penyakit, maka pengobatan ini bertujuan hanya untuk mengurangi
gejala yang terjadi. Nah, contohnya adalah nyeri. Nah, seringkali nyeri ini tidak diketahui penyebabnya. Nah, maka untuk terapinya berarti digunakan anti nyeri. Kemudian demam. Demam juga seringkali tidak diketahui penyebabnya, apakah karena virus, ataukah bakteri, ataukah karena faktor yang lain. Maka tata laksana dari demam adalah dengan menggunakan antipiretik. Kemudian diare, konstipasi, batuk, dan muntah. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit simptomatis ini kita tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya, atau mungkin gejala yang muncul ini karena adanya penyakit yang lain. Jadi kalau penyakitnya sudah disembuhkan, maka gejalanya otomatis akan langsung hilang dengan sendirinya. Nah, tujuan dari terapi penyakit kausal dan simptomatis adalah tujuannya untuk memperpanjang harapan hidup dengan mencegah kematian dini. Kemudian juga diharapkan dapat memperpanjang kualitas hidup, karena dengan adanya terapi maka diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan sehingga nantinya akan dapat memperpanjang kualitas hidup. Dan juga diharapkan dapat mengatasi keluhan atau gejala yang dialami oleh penderita. Nah, dalam terapi klinis ini dibedakan antara terapi kausatif, yaitu terapi yang menghilangkan penyakit atau penyebab penyakit, dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Farmakologi merupakan terapi obat, dan non-farmakologi adalah terapi non-obat, bisa dilakukan upaya lain untuk meningkatkan atau mempercepat kesembuhan. Nah, sedangkan untuk terapi simptomatis digunakan untuk menghilangkan gejala akibat dari penyakit yang disebabkan oleh kausatif. Yang digunakan adalah terapi farmakologi dan non-farmakologi. Nah, untuk proses terapinya tergantung pada kondisi pasien. Jadi kita perlu ketahui apakah obat tersebut cocok untuk indikasi pasien tertentu. Kemudian kita lihat apakah obat tersebut ada kontraindikasi pada penyakit tertentu atau pada pasien tertentu, maka kita harus waspadai. Kemudian kita lihat kondisi pasien, pasiennya apakah lansia, apakah anak-anak, ataukah dalam keadaan pingsan. Nah, kita perlu melihat kondisi pasien, kemudian fungsi organ. Nah, dilihat lagi apakah obat yang digunakan ini nanti akan meningkatkan, misalkan pasien mengalami gangguan ginjal, apakah obat yang digunakan nanti diekskresikan di ginjal. Nah, apabila sebagian besar obat diekskresikan di ginjal, maka kita perlu lakukan penyesuaian dosis. Nah, supaya tidak memperberat kerja ginjal, atau supaya waktu eliminasi dari obat ini tidak akan melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Karena ditakutkan kalau misalkan waktu eliminasinya akan lebih lama atau terjadi perpanjangan waktu eliminasi, maka ketika pasien menggunakan obat yang kedua, obatnya belum semua dieliminasi, maka pada pemberian beberapa kali dari beberapa hari kemudian, maka bisa terjadi akumulasi dosis sehingga nantinya bisa muncul efek toksik, sehingga itu perlu dihindari. Kemudian juga kita perlu lihat berapa dosis dari masing-masing obat, apakah dosisnya diberikan berdasarkan dosis lazim, ataukah perlu dihitung dosis berdasarkan berat badan. Kemudian juga kita lihat apakah pasien punya riwayat alergi terhadap obat-obat tertentu, maka kita perlu gali informasi dari pasien. Nah, untuk terapi kausatif karena virus, ya, jadi penyakit yang disebabkan oleh virus, maka ya kita gunakan antivirus. Contohnya adalah aciclovir, zidofudin, didanosin, ganciclovir, dan lain-lain. Nah, sehingga untuk terapi yang penyakitnya disebabkan oleh virus, maka sebenarnya tidak tepat
ketika digunakan antibiotik. Karena penyebab penyakit tersebut adalah virus, bukan bakteri. Sedangkan untuk terapi kausatif karena jamur, bisa digunakan anti jamur atau anti fungi, di mana jamur ini dapat tumbuh pada daerah kulit manusia yang lembab. Nah, biasanya jamur ini menyerang bagian kaki, bagian sela-sela jari kaki. Nah, seringkali mungkin karena seorang tidak bersih, ya, atau mungkin kondisi yang lembab terus-menerus sehingga bisa muncul jamur, maka bisa digunakan antifungi untuk mengatasi. Contoh dari antifungi adalah amphotericin B, nystatin, ketoconazole, fluconazole, dan lain-lain. Berikutnya adalah terapi kausatif karena protozoa. Protozoa yang sering menyebabkan penyakit adalah Plasmodium falciparum, kemudian Plasmodium vivax, dan Plasmodium ovale yang dapat menyebabkan antimalaria. Maka untuk terapinya adalah dapat digunakan obat anti malaria. Contohnya adalah quina, quinin, pyrimethamine, primaquine, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui dosis yang digunakan, maka kita bisa melihat dari panduan dari Depkes RI atau Kemenkes. Kemudian juga ada penyakit disentri atau amoebiasis yang disebabkan oleh Entamoeba histolytica, dapat diobati dengan metronidazole. Selanjutnya adalah terapi kausatif karena cacing. Contohnya adalah penyakit cacingan, di mana tubuhnya atau perutnya terdapat cacing. Cacing ini jenisnya bermacam-macam. Nah, cacing dapat tumbuh di dalam perut dan bisa keluar dari mulut, hidung, atau saat buang air besar. Nah, cacing ini biasanya masuk ke dalam tubuh bisa lewat makanan yang tidak dicuci dengan bersih, atau lewat tangan yang ketika makan dalam kondisi yang tidak bersih. Nah, untuk pengobatan penyakit cacingan adalah dengan menggunakan antelmentik. Contohnya adalah piperacin, levamisole, dan mebendazole. Terapi kausatif karena bakteri, maka digunakan antimikroba atau antibiotik. Nah, tujuan utama dari terapi antibiotik adalah membunuh bakteri tanpa membahayakan jaringan sehat atau tanpa menyebabkan efek samping pada tubuh, di mana terapi antibiotik ini seringkali dimulai sebelum agen penyebab infeksi diketahui. Nah, jadi memang jarang sekali ketika seseorang mengalami infeksi dengan bakteri, ya masih sedikit ya, dilakukan kultur bakteri. Padahal sebenarnya kultur bakteri tersebut penting dilakukan untuk memastikan bakteri apa yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, seringkali tidak dilakukan kultur bakteri sehingga ya hanya berdasarkan data lab terjadi infeksi bakteri sehingga diberikan antibiotik yang sesuai dengan penyakitnya tanpa dilakukan kultur bakteri. Nah, apabila terapi yang digunakan untuk mengatasi bakteri tersebut tidak sesuai, maka bisa terjadi resistensi antibiotik. Jadi ketika seseorang menggunakan antibiotik tersebut lagi dengan dosis yang sama, maka tidak akan poten, sehingga perlu adanya penggantian antibiotik dengan golongan lain atau dengan dosis yang lebih tinggi. Nah, untuk penggunaan antimikroba atau antibiotik perlu memperhatikan jenis antibiotik. Antibiotik ini ada bermacam-macam, golongannya bermacam-macam, mekanismenya juga bermacam-macam. Maka kita perlu ketahui
Nah, jenis dari antibiotik ini memiliki mekanisme yang seperti apa, sehingga jenis antibiotik yang kita pilih ini bisa sesuai dengan bakteri penyebab penyakit. Berikutnya adalah dosis. Nah, dosis ini nanti yang menentukan efektivitas terapi, di mana dosis yang terlalu rendah ini dapat menyebabkan tidak berefek atau efeknya tidak poten, dan pada dosis yang tinggi ini dapat menyebabkan efek toksik, sehingga kita perlu baca dengan teliti pada referensi berapa dosis yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut. Kemudian juga waktu pemberian, nah berkaitan dengan konsentrasi obat di dalam darah, nah dan juga frekuensi. Nah, apabila obat diberikan dengan waktu pemberian 2 kali sehari atau frekuensi 2 kali sehari, maka kita perlu berikan informasi kepada pasien, maka obatnya dapat diminum pagi dan malam hari. Nah, untuk intervalnya, maka sebaiknya jika 2 kali sehari, maka intervalnya adalah tiap 12 jam. Tujuannya apa? Supaya kadar obat dalam darah ini bisa mencapai kadar efektif minimum. Nah, kalau misalkan kadarnya turun dari kadar efektif minimum, maka ya kemampuan untuk menghambat atau membunuh bakteri di dalam tubuh ini akan terhambat, sehingga nantinya bisa menyebabkan resistensi. Kemudian lama pemakaian ini juga penting supaya nantinya terjadi efektivitas terapi atau tujuan pengobatan tercapai dan menghindari adanya resistensi. Kemudian juga harus habis dan juga diminum teratur. Nah, antibiotik ini tidak boleh diminum sembarangan, tidak boleh dibagi-bagikan pada pasien yang lain, karena memang perlu ada diagnosis dari dokter apakah seseorang perlu diberi terapi antibiotik atau tidak. Nah, untuk gejala yang sama, misalkan sama-sama mengalami demam, nah belum tentu antibiotik yang digunakan ini bisa sama, sehingga harus dengan diagnosa dari dokter untuk menentukan antibiotik mana yang paling tepat berdasarkan mekanismenya. Sehingga untuk penggunaan antibakteri harus tepat, ya tepat jenisnya, kemudian tepat dosis, kemudian tepat lama pemberian, tepat frekuensi, interval. Nah, bagaimana supaya tidak resisten? Ya, tadi kita perlu menggunakan obat sesuai dengan aturan yang ada. Jadi berapa kali diminum, maka kita harus menyesuaikan. Jika diminum 2 kali sehari, maka intervalnya tiap 12 jam. Jika intervalnya 3 kali sehari, maka tiap 8 jam. Nah, untuk meningkatkan kepatuhan dari waktu minum obat, maka sebaiknya pada etiket itu dituliskan jam berapa pasien harus minum. Kemudian untuk mengingatkan bahwa itu antibiotik, jadi biasanya di etiket ini dituliskan antibiotik sehingga bisa sebagai penanda pasien bahwa jika antibiotik, obatnya harus dihabiskan. Kemudian bagaimana penyebab dari bakteri, penyebab dari antibiotik yang mengalami resistensi, ya bisa disebabkan karena pengobatan yang tidak tepat, dosisnya terlalu rendah, atau mungkin sebelumnya penggunaan obatnya tidak sesuai dengan lama durasi, sehingga bakterinya belum benar-benar mati, ya sehingga nantinya bakteri tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan dosis dengan antibiotik tersebut, sehingga nantinya akan kebal dengan antibiotik tersebut. Nah, kemudian tadi ya bisa disebabkan karena lama waktu yang kurang, juga bisa disebabkan karena
interval yang tidak tepat. Jika interval penggunaan obat tidak tepat, maka bisa terjadi turunnya kadar obat dalam darah di bawah kadar efektif minimum. Nah, padahal dosis tersebut merupakan dosis terendah yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme. Jika kadar obat dalam darah ini tidak mencapai kadar minimum, bisa terjadi karena tadi ketidaksesuaian pada interval waktu penggunaan obat, maka bisa terjadi peristiwa resistensi. Nah, peristiwa resistensi dari bakteri ini bisa disebabkan karena bakteri mudah beradaptasi dengan lingkungannya, dan bisa juga disebabkan karena penggunaan antibiotik yang berlebih, artinya sedikit-sedikit diberi antibiotik, padahal belum tentu penyakit yang diderita itu disebabkan oleh bakteri, bisa saja disebabkan oleh virus, sehingga kalau misalkan disebabkan oleh virus, maka tidak perlu menggunakan antibiotik, cukup dengan antivirus saja. Kemudian disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang putus-putus. Nah, misalkan harus digunakan 5-10 hari, ternyata pasiennya tidak mematuhi, atau mungkin kadang minum, kadang tidak. Nah, jadi harus sesuai dengan kuurnya. Nah, apabila terjadi resistensi karena adanya ketidaksesuaian pengobatan sebelumnya dengan antibiotik tersebut, maka ya kita tidak bisa menggunakan antibiotik yang sama karena dengan antibiotik yang sama tidak akan bisa poten untuk menyembuhkan, sehingga perlu ada penggantian antibiotik yang lebih kuat tingkatannya dibandingkan dengan antibiotik sebelumnya. Nah, kita perlu ketahui mengapa harus sesuai dengan kuur. Kuur merupakan jangka waktu yang diperlukan. Misalkan tadi jangka waktu minum obat misalkan 5-17 hari. Nah, kalau untuk salep anti jamur ini bisa sampai 14 hari. Nah, di mana waktu tersebut ini menunjukkan kemungkinan bakterinya dapat terbunuh atau kriteria bakteri yang lemah. Jadi ada bakteri yang memang tidak bisa dimatikan, tetapi hanya bisa dihambat. Nah, contohnya adalah penyakit tipes ya. Jadi Salmonella typhi ini tidak dapat dibunuh, tetapi tetap berada dalam tubuh kita. Nah, nanti akan relapse saat kondisi imunitas turun. Nah, tujuan dari antibiotik adalah untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri supaya nanti tidak melakukan replikasi atau tidak bertambah banyak. Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan ya dosis atau konsentrasi obat dalam tubuh dalam konsentrasi tertentu dan pada jangka waktu tertentu. Sehingga ya jika tidak digunakan dosis sesuai dengan lama penggunaan, maka bakterinya akan masih kuat atau bakterinya belum dilemahkan atau masih ada, sehingga bisa terjadi resistensi karena peristiwa adaptasi dari bakteri tersebut, sehingga nantinya perlu digunakan antibiotik yang lebih poten lagi. Nah, contoh dari antibiotik ada golongan penisilin, kemudian amoxicillin, cefalosporin, gentamisin, eritromisin, kloramfenikol, clindamycin, dan lain-lain. Nah, untuk pengobatan menggunakan antibiotik yang tidak rasional, ini biasanya disebabkan karena pengobatan yang tidak tepat sesuai dengan diagnosis atau indikasi. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya resistensi. Kemudian, contoh lain adalah dosisnya tidak tepat atau tidak sesuai, misalkan dosisnya kurang. Maka antibiotik tersebut tidak cukup poten untuk menghambat atau membunuh bakteri penyebab penyakit, sehingga nantinya ketika digunakan dengan dosis tersebut ya tidak akan sembuh karena sudah mengalami resistensi. Nah, berikutnya disebabkan karena cara dan waktu pemberian yang tidak tepat, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jika cara penggunaan obat tidak tepat akan mempengaruhi efektivitas terapi,
dan waktu pemberian nanti akan menentukan bakterinya nanti akan lemah atau tidak. Nah, sehingga ketika kita menggunakan obat tertentu, maka kita perlu sampaikan kepada pasien, nah berapa minimal obat tersebut digunakan. Jadi misalkan kalau antibiotik ini minimalnya adalah 5-7 hari. Kemudian lama pemberian yang tidak sesuai, misalkan minimal pengobatan 7 hari, tetapi pasien hanya diberikan obat atau hanya ditebus setengahnya misalkan. Jadi pasien hanya minum selama 3 hari, karena setelah 3 hari sudah merasakan kondisinya membaik, sehingga tidak dilanjutkan sampai hari ke-7. Nah, kondisi tersebut nantinya akan dapat menyebabkan terjadinya resistensi atau efektivitas pengobatan tidak akan tercapai dengan baik. Nah, akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat terjadi resistensi atau kekebalan pada kuman tertentu yang sebelumnya peka, kemudian dapat terjadi perubahan pada ekologi flora kuman, bisa terjadi superinfeksi, ya karena sebelumnya bakterinya tidak dimatikan ya karena belum cukup waktunya untuk penggunaan, misalkan tadi hanya digunakan 3 hari yang harusnya 7 hari, berarti bakterinya masih ada di dalam tubuh dan bisa kemungkinan akan menyebabkan infeksi yang lebih besar lagi. Kemudian bisa terjadi reaksi yang tidak diinginkan seperti shock anafilaksis, dan biaya pengobatan akan lebih mahal karena pasien nantinya harus menggunakan obat dengan tingkatan yang lebih tinggi, di mana harganya tentu akan lebih mahal dibandingkan antibiotik semula. Nah, berikut merupakan contoh dari resep yang mengandung terapi kausatif dan simptomatis. Resep mengandung thiamphenicol 250 mg, paracetamol 250 mg, metoclopramid sepertiga tablet, dikehendaki Miskelvag pulveris datalis dosis numero 12, kemudian SKDD pulveris 1. Nah, untuk resep tersebut, maka untuk pembuatannya, jadi karena sediaan dibuat dalam bentuk pulveris atau serbuk terbagi, ya di situ ada antibiotik, maka seharusnya antibiotik dibedakan karena antibiotik ini merupakan terapi kausatif ya, yang disebabkan oleh bakteri, sehingga penggunaannya tentu memiliki lama waktu penggunaan obat yang berbeda dengan terapi simptomatis. Di mana di sini penjelasan dari contoh resep terapi kausatif yaitu thiamphenicol. Kemudian sebagai terapi simptomatis, contohnya misalkan pasiennya mengalami setelah terjadi infeksi bakteri, pasien mengalami demam dan gangguan pencernaan, maka ya kita perlu bedakan antara terapi kausatif dan terapi simptomatis. Jadi untuk terapi simptomatis kita beri paracetamol dan metoclopramid dalam sediaan yang berbeda. Kemudian signal 1 kuur chloramphenicol diberikan 4 kali sehari selama 3 hari, dan diberi keterangan untuk terapi kausatif untuk antibiotik thiamphenicol ini harus habis, sedangkan untuk terapi simptomatis yaitu paracetamol dan metoclopramid ini tidak harus habis jika kondisinya sudah membaik atau tidak muncul gejala, maka tidak perlu diminum. Nah, berikut merupakan materi tentang terapi kausal simptomatis. Nah, kita perlu bedakan ya mana yang perlu digunakan terus-menerus sampai terjadi efektivitas pengobatan, dan mana terapi yang hanya digunakan untuk mengatasi gejala yang muncul karena penyakit yang disebabkan oleh biotis dan abiotis. Sehingga
untuk meningkatkan tujuan pengobatan, meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping, ya kita perlu memisahkan antara terapi kausal dan simptomatis. Terima kasih, selamat belajar, kita berjumpa lagi minggu depan.